Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini guna mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini guna mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan juga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik Ananda, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Ananda di sini. Kedatangan Ananda ini mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah. Amin. Kita sengaja berkumpul di sini guna mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan dalam bimbingan konseling. Jadi diselenggarakan dalam keadaan seperti ini, kita sengaja membentuk kelompok, di mana nanti di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas satu topik permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau yang memang perlu kita bicarakan karena itu sudah membawa pengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini nanti juga bertujuan supaya Ananda bisa mengeluarkan ide-ide atau pendapat-pendapatnya terhadap yang kita bicarakan. Untuk itu ada beberapa azas ya dalam bimbingan kelompok ini yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama itu adalah azas keterbukaan. Keterbukaan itu artinya Ananda secara terbuka menyampaikan ide-ide atau sesuatu yang muncul dalam pikiran Ananda tentang yang kita bicarakan ini. Tuh. Kemudian ada juga azas kesukarelaan. Kesukarelaan ini sukarela. Artinya Ananda di sini sekarang sukarela enggak atau ikhlas enggak? Ikhlas. Oke, terima kasih. Nah, sukarela itu tidak ada paksaan artinya. Ya. Kenapa? Karena kita untuk membicarakan sesuatu itu memang hendaknya datang dari hati kita sendiri, ya. Kemudian ada azas kedinamisan, artinya kita nanti berinteraksi dalam kelompok ini, ya. Nah, itu diantara beberapa azas yang kita pakai dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian bimbingan kelompok ini ada 4 tahap nanti, ya. Tahap yang pertama pembentukan, kemudian kedua peralihan, yang ketiga kegiatan, dan terakhir penutupan. Nah, semua itu akan kita lalui dalam bimbingan kelompok. Nah, Nanda, karena kita berbeda asal kelas ya, untuk lebih kompak ya, supaya kita kompak dalam kegiatan ini, mungkin kita perlu memperkenalkan diri ya. Untuk itu yang pertama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dulu. Nanti ini di tangan Ibu ada, kita anggap saja ini bola salju ya. Nah, nanti siapa yang Ibu lempar, dia yang memperkenalkan diri. Setelah selesai mengenalkan diri, dilempar lagi kepada siapa gitu. Ya, oke, siap? Siap. Oke. Siap. Baik. Ibu di sini bertugas sebagai PK atau pemimpin kelompok. Nama Ibu adalah Dewi Istiqamah. Ananda bisa manggil Ibu dengan Ibu Dewi. Ibu bertugas di MTSN 4 Kota Padang. Oke.
Saya Friani Dwi Rindu dari kelas 9-10. Perkenalkan, nama saya Diva Syakra dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazif Al-Fahri dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Adam Farah. Saya berasal dari kelas 910 SN 4 Kota Padang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziz Rashid Fakhrul Islam dari kelas 95. Perkenalkan, nama saya Fadila Turami Setiawan dari kelas 95. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramal Zara dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulzikra dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Hamidah Zatulda dari kelas 97 SN Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Keisha Trito Muhede, biasa dipanggil Keisha, berasal dari kelas 97. Oke, udah lengkap ya perkenalan? Oke, nah sekarang kita mengadakan sebuah permainan rangkaian nama. Ya, rangkaian nama itu artinya ya merangkai nama. Ya, kita akan mulai nanti dari ibu sendiri. Ibu menyebutkan nama ibu, kemudian gilirannya nanti ke sebelah kanan, berarti Nazif ya. Nanti ibu menyebutkan nama ibu, Bu Dewi, sampai giliran Nazif nanti Bu Dewi Nazif. Nah, begitu selanjutnya ya. Oke. Nah, Bu Dewi. Nazif, Bu Dewi Nazif. Bu Dewi Nazif Keisha. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah Nabila. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah Nabila Anissa. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah Nabila Anissa Fadila. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah Nabila Anissa Fadila Rindu. Bu Dewi Nazif Syakra Keisha Syakra Hamida Nabila Anissa Fadila Rindu Adam. Bu Dewi Nazif Keisha Syakra Hamidah Nabila Anissa Fadila Rindu Adam Aziz. Oke, jadi kita 11 orang ya. Ibu, Nazif, Keisha, Syakra, Hamidah, Nabila, Anissa, Dila, Rindu, Adam, dan Aziz. Nah, baik Ananda, itu rangkaian nama kita. Ya, kita masuk tahap selanjutnya. Baik Nanda, kita sudah mengadakan permainan rangkaian nama tadi. Nah, sekarang Ibu kembali mengingatkan Ananda bahwasanya kegiatan kita ini namanya adalah bimbingan kelompok. Ya, tadi sudah dijelaskan azas-azasnya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita memang saling berinteraksi. Interaksi, mengeluarkan pendapat. Tidak ada yang salah dari pendapat Ananda. Kita tidak mencari siapa yang salah di sini. Yang penting bagaimana kita bisa menuntaskan permasalahan atau topik yang kita bicarakan nanti. Nah, kira-kira Ananda siap enggak? Siap. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu akan menjelaskan sebentar tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu ada dua ya, pemilihan temanya. Ada yang disebut dengan topik bebas, ada yang disebut dengan topik tugas. Nah, topik bebas ini adalah yang kita bicarakan itu permasalahannya berasal dari anggota kelompok. Misalnya nih, Rindu mengajukan topik yang akan dibahas itu tentang narkoba. Kesha apa contohnya Kesha? Bullying. Apa contohnya Nabila? Yang akan dibicarakan? Tentang gadget. Oke, jejet. Nah, itu kan ada 3 tadi tuh. Saran dari temanmu ada tentang bullying, ada tentang jejet, ada tentang narkoba, ya. Nah, di topik bebas ini kita tentukan, kita membahas topik tentang yang dibicarakan case saja tentang bullying. Nah, baru kita tentukan, berarti topik kita bebas. Nah, topik yang kedua itu adalah topik tugas. Topik tugas itu berasal dari PK. Berarti permasalahan yang akan kita bicarakan itu berasal dari Ibu. Nah, Ibu yang mengajukan nih. Iya, pemimpin kelompok. Nah, pada kesempatan ini Ibu mau kita membicarakan tentang
penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kenapa itu dipilih? Karena Ibu merasa itu adalah topik yang menarik ya untuk kita bicarakan, karena kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari gadget ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan ya, semuanya memakai itu. Ya, jadi topik yang kita bicarakan sekarang adalah topik tugas dengan judul penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik Ananda, kita tadi sudah menentukan bahwasannya yang topik dipilih adalah topik tugas. Dan kita juga sudah sepakat yang kita bicarakan itu adalah tentang penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita memandang perlu ini dibicarakan karena memang penggunaan gadget itu sekarang tidak terbatas lagi ya. Mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan balita pun sekarang kita lihat itu ya. Dan begitu banyaknya berita-berita di media massa tentang yang berhubungan dengan gadget ini. Nah, itu ya. Baik, Ibu pengen tahu dulu nih. Ananda, tahu enggak gadget itu apa? Oke, Adam. Menurut Adam, gadget ialah sebuah alat komunikasi yang di dalamnya ada sebuah layanan berupa internet yang menghubungkan seseorang dengan orang lainnya, bahkan dengan seluruh dunia untuk berhubungan, bahkan berinteraksi dengan dunia luar melalui dengan sebuah gadget ini. Oke. Terima kasih Adam. Jadi Adam tadi menjelaskan gadget itu adalah sebuah alat komunikasi yang di dalamnya itu sudah ada tersambung dengan layanan internet sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi ya. Oke, baik dengan dunia luar maupun di dalam ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, Nabila silakan. Menurut pendapat Nabila, gadget adalah suatu alat komunikasi yang dirancang lebih canggih dari sebelumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang itu pun membawa dampak kemajuan bagi masyarakat atau bagi keluarga. Oke, jadi gadget itu sebuah alat komunikasi juga ya, yang bisa memberikan informasi-informasi yang lebih canggih dari yang sebelumnya ya. Oke, yang bentuknya seperti apa sih gadget itu? Oke, jadi alat elektronik ya, alat elektronik yang digunakan untuk sebagai komunikasi. Oke. Secara garis besar komunikasi. Oke. Nah, jadi gadget itu adalah sebuah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi ya, yang menghubungkan kita dengan orang luar, bahkan di luar negeri juga bisa, ya, suka bertukar informasi. Oke, baik. Oke, untuk memudahkan kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Kira-kira gadget ini siapa saja penggunanya nih? Penggunanya siapa saja? Dari menurut Adam secara aturan yang diberlakukan oleh pembuat gadget sendiri diberikan kepada anak 15 tahun ke atas, tapi orang kita tidak menelaah informasi tersebut dan anak-anak diberikan gadget saja, dan sebab itulah banyak terjadi efek-efek negatif yang terdapat pada gadget, dan gadget dicap sebagai alat yang mempunyai banyak dampak negatif. Oke, jadi dari yang Adam tadi berarti yang menggunakan gadget itu anak-anak juga ya? Anak-anak. Kemudian remaja, umur 15 tahun ya Adam ya? Kemudian siapa lagi? Orang dewasa. Lansia pun. Masih pakai gadget juga. Oh, lansia juga ya. Berarti bisa kita simpulkan itu yang gunakan gadget itu mulai dari balita ya, sampai anak-anak, remaja, orang tua, berarti semua kalangan menggunakannya. Dan itu tidak terbatas. Selagi masih ada sinyal internet, masih bisa digunakan. Oke. Baik Ananda. Ini karena semuanya menggunakan.
hampir semua bisa menggunakan. Nah, kira-kira gadget itu ada manfaatnya enggak? Ada. Oke. Apa tuh manfaatnya? Manfaat gadget itu apa? Kira-kira. Oke, Dila silakan. Mungkin di saat kita nggak paham materi yang ada di sekolah, Mm-mm. bisa cari di internet dengan cara membuka situs-situs yang udah disediakan. Misalnya bisa lewat ruang guru Mm-mm. atau dari Brainy. Oke, baik. Jadi kalau untuk belajar, gadget bisa digunakan untuk menambah pemahaman kita terhadap materi yang sudah diberikan oleh guru ya. Ada lagi yang lain? Menurut Ya, Anda ada. sih penggunaan gadget bagi semua orang itu sangat bermanfaat. Dari apa yang dilakukan yang dilakukannya di dalam gadget itu baik negatif positif bagi seseorang itu sangat bermanfaat. Jika Apa manfaatnya? dari penggunaan gadget bermanfaat yakni tergantung pola pikir seseorang. Jika dia menggunakan gadget di hal negatif, misalnya menonton video dewasa, dia mendapat manfaat, dia mendapatkan kesenangan. Itu kan termasuk bermanfaat kan? Bermanfaat bagi dirinya, tapi dia tidak tahu apa efek samping dari menonton hal-hal seperti tadi. Dan ke dalam hal positifnya yakni yang seperti yang dijelaskan rekan saya tadi ya, bisa melihat ruang guru, Brandy dan situs-situs bermanfaat lainnya. Itu sangat baik bagi penggunanya. Oke, jadi intinya manfaatnya itu adalah menambah hiburan, wawasan dan pengetahuan seseorang. Oke, menambah wawasan atau hiburan bagi seseorang. Dila tadi menyampaikan bisa membantu kita dalam meningkatkan pengetahuan kita dalam pemahaman materi pelajaran. Ada lagi yang lain? Oke, Sakra. Kalau dari aspek ekonomi, kita bisa menghasilkan uang melalui media sosial, jualan dengan secara online. Oke. Ya, bagus sekali ya. Banyak ya sekarang yang berjualan melalui media online. Apakah itu makanan, baju, barang yang lainnya ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Nisa. Dengan menggunakan gadget, kita dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Kalau kita jauh dengan seseorang, kita tetap bisa memberikan kabar dalam jangka waktu yang cepat. Oke, bagus sekali ya. Nah dulu. Jadi Nisa tadi memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun orang itu tidak berada di sisi kita ya. Jadi bisa menjadi media. Oke, ada yang lain? Kak Aziz? Kalau dari ekonomi, jika kita bisa membeli barang sesuatu, kita bisa kalau ada gadget kita bisa membelinya dengan aplikasi itu kayak Shopee. Jadi kita nggak perlu pergi ke sana. Kita di rumah hanya tinggal klik langsung sampai. Oke, ini memudahkan kita dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhan kita ya. Oke, ada yang lain lagi? Kalau menurut agama gimana tuh kira-kira Nanda? Bisa menonton ceramah, mendapat ilmu agama. Oke, bagus sekali ya. Menurut agama baik, ada beberapa aspek yang benar dan salahnya sih. Oke, apa itu? Agama. Yang pertama yakni dampak positifnya itu yang dikatakan tadi, menonton ceramah, dakwah. Ya, kita membicarakan yang manfaatnya dulu ya. Oke, dengarkan ceramah, terus dan yang lain-lainnya lah. Dan dampak negatifnya bisa Oke, jadi kita tidak kalau kita terkendala ke masjid nih, sementara kita haus dengan informasi agama ya, kita bisa mencari di melalui internet, melalui gadget tadi ya, apakah di YouTube atau di Google ya. Oke, ada lagi dari kesehatan gimana tuh kira-kira? Oke, Kisah. Di bidang kesehatan, kita bisa mencari penyebab penyakit seperti di Google. Dan misalkan kalau ada ingin ditanyakan kepada dokter, bisa ditanyakan melalui aplikasi. Sudah ada di HP dan tidak perlu lagi ke dokter untuk menghemat waktu.
Oke, bagus sekali ya. Jadi melalui gadget itu ya sebenarnya kita bisa menambah banyak wawasan ya. Apakah itu tentang kesehatan kita? Mungkin kita lagi batuk nih. Ini kenapa ya? Kira-kira apa obatnya nih ya? Mungkin secara herbal kita bisa cari ya. Kemudian bagi kaum ibu-ibu mungkin nih memperingan langkahnya, harusnya pergi ke pasar. Nah, tinggal klik aja lagi, tinggal pesan melalui online, secara online ya. Oke, jadi itu adalah di antara sekian banyak manfaat yang kita rasakan. Sebagai pelajar tadi membantu dalam meningkatkan pemahaman. Nah, ada manfaat, tentu ada dampak negatifnya juga ya. Oke, Ananda. Kira-kira penggunaan gadget itu ada dampak negatifnya enggak? Ada. Ada ya, sepakat ya? Oke. Siapa yang bisa nyebutkan diantaranya apa tuh? Oke, Nabila. Seperti yang dibilang Syakra tadi, dampak positifnya di bidang ekonomi bisa kayak orang-orang yang tidak bisa berjualan di HP. Gitu. Nah, di sisi lain dampak negatifnya dengan banyaknya penjualan yang mereka sediakan di gadget, maka akan mematikan pendapatan pasar lokal seperti pasar-pasar tradisional. Jadi tanpa kita sadari, masyarakat tidak akan atau tanpa mereka sadari mereka tidak lagi mau berbelanja di pasar. Kan ini udah ada gadget nih, kenapa ke pasar tinggal gadget kan datang. Nah, dari sana mereka tidak mau belanja lagi di pasar dan juga kurangnya interaksi yang dimana dulunya disediakan pasar sebagai tempat untuk mereka belanja, untuk sebagai konsumen untuk belanja. Setelah adanya gadget, mereka bisa men-fix sehingga pendapatan orang-orang yang berjualan di pasar itu menjadi terkendala dan akhirnya tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya pemikirannya ya. Kalau sebelum ada gadget ini ada jual beli online itu semuanya pada ke pasar tuh. Sampai desak-desakan ya. Sehingga perputaran uang di pasar juga tinggi ya. Nah, sekarang itu sudah terbagi ke jualan online. Tentunya ada yang di pasar yang turun pendapatannya, sebaliknya di rumah juga dapat income dia yang penjual online ya. Jadi ya secara itu, secara pasar ada yang turun, ada yang naik ya, itu bagus sekali ya. Oke, ada yang lain dampak negatifnya silakan. Kalau di dalam agama kita jadi lalai melakukan ibadah, kita terlalu fokus sama handphone, main. Dengan azan kita tetap lanjut main, kita lupa sama waktu dan menunda-nunda ibadah. Oke ya, memang itu yang biasa kita lihat ya. Ibu juga merasakan seperti itu. Disuruh sholat, ya ntar. Disuruh orang udah azan tuh hentikan dulu, tapi tetap lanjut. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Oke, Rindu? Menurut kesehatan, ya benar kata Nisa tadi, itu gadget mungkin sering digunakan. Iya. Sampai bisa menimbulkan radiasi karena sering melihat gadget. Oke, Terus juga memperlambat pola ingat kita. Oke, karena ini terlalu fokus ya, jadi ada pengaruhnya dari radiasi gadget atau HP itu ke fisik kita ya. Oke. Siapa lagi? Ya, Dan. Tadi yang sudah dikatakan sama Nabila, semakin banyaknya orang-orang berbelanja, semakin banyaknya layanan-layanan yang diberikan di gadget tentang jualan-jualan online, maka kesempatan ini sangat banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan praktik penipuan atau yang lainnya lah, seperti yang di transfer dulu barangnya nggak datang-datang dan barangnya datang dan tidak sesuai yang diberitakan. Dipesan. Jadi itu salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh internet atau gadget ya di dalam bidang jual beli online tadi. Jadi bisa memicu sikap yang buruk ya, sikap untuk menipu orang lain ya. Sikap yang lain ada enggak yang berkenaan dengan sikap? Apa tuh? Ya silakan Kesha. Di bidang pendidikan seperti yang Nila katakan tadi, kita bisa mencari informasi pelajaran tambahan menggunakan HP atau belajar atau membuat PR sekalipun. Tetapi di sebagian siswa gadget itu bisa disalahgunakan dalam belajar karena
dia mencari jawaban di semua aplikasi tanpa belajar, tanpa melihat bagaimana caranya, dan hanya melihat dan menyalin saja. Oke, jadi tergantung ke gadget dia ya, ke HP ya. Jadi bisa menimbulkan kemalasan dalam berpikir ya. Hanya mengandalkan handphone saja, mengandalkan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget untuk kemudahannya dalam belajar tanpa mau untuk membaca ya, Keisha ya. Oke, gimana dengan sikap anak ke orang tua, mungkin ada pengaruhnya enggak kira-kira? Silakan Dila. Sikap anak kepada orang tua itu sangat berpengaruh, apalagi kita telah tergantung kepada gadget. Salah satunya saja apabila orang tua kita memanggil atau menyuruh kita untuk membeli sesuatu keluar, tapi kita menunda-nundanya dengan alasan yang tidak perlu. Oke, banyak itu ya. Tambahkan Aziz. Kalau dari sikap ke orang tua itu kan kita saat orang itu kan sering nonton film itu kan yang bersifat yang negatif, sifat-sifat itu kan masuk ke dalam memori otak, terbawa ke orang tua, kadang-kadang ke temannya gitu, karena film itu jadi terbawa gara-gara itu. Oke, jadi hampir mirip ya Dila dengan Aziz ya. Dikatakan bahwasanya HP itu bisa melalaikan kita, bahkan sikap kita bisa berubah ya kepada orang tua. Yang biasanya mungkin dulu Ananda patuh, teman itu patuh ya, tapi sekarang dipanggil sekali enggak dengar, panggil 2 kali enggak dengar, enggak nyahut ya. Itu lama-lama kan orang tua kita jadi kesal ya, jadi marah. Akhirnya hubungan dengan orang tua kira-kira gimana jadinya tuh? Iya, jadi rusak ya, jadi enggak nyaman lagi ya. Orang tua enggak nyaman sama kita. Kita pun, yang anak pun mungkin enggak nyaman ya, karena merasa privasinya terganggu. Iya tuh. Oke. Apalagi sedang nonton film ya. Film drama itu kan bisa terbawa ke dalam pikiran, nanti terbawa di emosi itu kan bisa terbawa ke orang tua, ke teman, sampai ke guru gitu. Iya. Jadi banyak ucapan kita atau perilaku kita yang mengadopsi film-film yang kita tonton. Cara kita berbicara itu menjadi berbeda gitu kan. Kurang-kurang menghargai jadinya ya. Oke, baik Nanda, jadi itu ada dampak positifnya atau manfaatnya, ada dampak negatifnya juga. Boleh tambah? Boleh. Silakan. Dari segi bidang di sosial budaya, gadget, dengan berkembangnya gadget, mudahnya masuk budaya asing ke negara kita, yang menyebabkan kita menjadi meniru budaya kebarat-baratan. Oke, bagus sekali ya. Jadi hilang budaya sendiri. Jadi hilang jati diri bangsa sendiri ya. Kan orang kan kebanyakan orang tuh kan dia meniru gaya barat, jadi gaya yang kebiasaan kita di Indonesia ini jadi hilang ya. Ya, adat adab kita ya. Oke. Semakin banyaknya orang-orang yang menggunakan gadget, maka yang ditontonnya sangat privasi, yang dilihatnya di gadget sangat privasi. Dan menurut Adam ya, memang banyaknya remaja yang terpapar narkoba, yaitu narkoba lewat mata. Banyaknya orang-orang yang menonton video-video dewasa. Menurut para ahli, semakin banyak orang-orang atau remaja-remaja yang menonton film dewasa, mereka seperti menggunakan narkoba, bahkan efeknya lebih dari narkoba. Ada ketergantungan ya. Ketergantungan kepada dirinya, bahkan hanya dengan kecanduan itu saja mereka dapat bisa seperti orang yang seperti kecanduan narkoba. Nah ya itu ya. Jadi semuanya berkaitan. Dari segi budaya kita mudah terpengaruh jadinya. Termasuk mungkin lagu-lagu daerah mungkin banyak yang tidak hafal ya. Tetapi lagu Korea, lagu Inggris mungkin banyak yang hafal ya, lagu-lagu barat. Sementara lagu kita sendiri mungkin banyak yang termenung tuh, tidak hafal mungkin ya. Kemudian cara berpakaian kita juga mungkin banyak meniru atau mengadopsi dari luar. Nah kemudian juga seperti yang sampaikan Adam, ada yang disebut dengan istilah narkolema, narkoba lewat mata. Nah itu memang
karena radiasi HP itu bisa menimbulkan ketergantungan kita. Oke, nah itu tadi dampak negatifnya. Nah, kira-kira Ananda, kita sudah memahami tadi ada dampak positif, ada negatif. Untuk dampak negatif ini, nah kira-kira apa upaya pencegahan yang harusnya bisa kita lakukan nih? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencegah diri sendiri? Nah, terutama Ananda yang dalam kelompok ini. Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda tidak terdampak dengan perilaku negatif dalam menggunakan gadget? Oke, Dila. Menggunakan gadget sepenuhnya dan tidak membuka hal-hal yang tidak penting. Misalnya kalau kita ingin membuat tugas atau mencari tahu di mana materi yang tulis yang dipahami, hanya itu saja. Setelah itu gadget itu tidak digunakan lagi. Kalau seandainya kita terlalu berlebihan, nanti kita bisa saja langsung kayak kecanduan. Oke, berarti kita harus bisa membatasi diri dalam penggunaan gadget. Oke, ada yang lain, Sakra? Menambah aktivitas yang lebih bermanfaat sehingga Oke. tidak fokus ke gadget. Nah, bagus. Kita harus mempunyai aktivitas. Kalau rasanya kurang, ditambah ya aktivitas kita. Berkenaan dengan sekolah kah atau dengan lingkungan. Oke, ada yang lain? Rindu? Dan kalau bisa, kita harus lebih mendekatkan diri kepada orang tua agar ya tidak terjadi kerenggangan ya. Berarti komunikasi kita dengan orang tua ditingkatkan ya. Kalau kita bisa bertanya langsung, kenapa lewat HP gitu kan? Kan ada gitu tuh, mamanya nelpon, nah udah bangun belum, udah bikin tugas belum? Padahal anaknya di kamar. Ya. Nah, anaknya juga seperti itu, lapar nih, udah ada sambalnya apa belum kan? Lewat HP misalkan, padahal mamanya di rumah gitu kan? Nah, interaksi antara orang tua dengan anak harus ditingkatkan. Oke. Harus lebih terbuka lagi kepada orang tua. Nah itu dia, Aziz. Kita tuh kan harus direncanakan membuat jadwal baru secara ketat ya. Oke. Itu kalau menggunakan handphone itu cuma menggunakan handphone itu kan sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Oke, berarti Aziz tuh bikin jadwalnya menggunakan HP itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, komitmennya adalah mematuhi jadwal yang sudah dibuat. Oke, silakan Kesha. Lebih bersosialisasi lagi dengan teman dan tidak menutup diri, misalnya sendirian saja di kamar dengan gadget seharian, sehingga tidak tahu bagaimana di lingkungan sekitarnya. Oke, nah ini juga banyak yang terjadi ya. Keasikan megang gadget, diam aja di kamar, entah orang goro di luar lingkungan kita nggak tahu, entah ada tamu juga mungkin kita nggak mau tahu, yang penting kita megang HP. Oke, Nabila tambahkan. Yaitu menghilangkan sifat individualistik yang hanya berpatokan kepada gadget gitu kan, sehingga kita tidak membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Karena sesungguhnya sepenuhnya gadget orang lain juga membutuhkan, karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oke, bagus sekali. Nah, sekali lagi tambahnya udah. Upaya ini bisa disupport oleh orang tua sendiri. Oke. Kebanyakan orang tua di Indonesia ketika anaknya merengek atau menangis minta sesuatu pasti diberi handphone untuk menyenangkan anaknya. Perilaku tersebut menurut Adam sih kurang sih. Sebaiknya anak itu ditenangkan terlebih dahulu, menuruti kemauannya, dirangkul mungkin ya. Disayang. Tidak tahu apa efeknya. Tidak diberi kebebasan kepada anak untuk terus bermain dengan handphonenya gitu. Bagus sekali ya ide-idenya. Jadi nangis anaknya enggak langsung dikasih gadget atau HP ya, tapi dirangkul, diayun segala macam. Nah, itu mungkin yang bisa salah satu orang tua untuk mencegah terutama terhadap anak balitanya ya, supaya tidak kecanduan. Oke, Nanda, pembicaraan kita ini sangat menarik sekali ya tentang penggunaan gadget. Ibu mau tahu nih, Nanda punya komitmen enggak terhadap yang kita bicarakan ini? Jangan kita membicarakan manfaat dan kekurangannya yang begitu banyak tadi, tetapi Ibu mau tahu nih komitmen Ananda. Apa komitmen Ananda?
terhadap materi ini kita ini tentang gadget. Oke, Nisa. Mengatur jadwal agar kita tidak menunda-nunda aktivitas apalagi ibadah. Terus suatu hari nanti bisa menghasilkan yang lebih bermanfaat dari gadget, yang bermanfaat untuk Anissa sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar Anissa. Oke, itu komitmen Anissa. Siapa lagi komitmennya? Komitmen Adam? Komitmen Adam sih apa Mi? Apresiasi dari orang tua dan guru lebih ditingkatkan lagi sih Mi. Dari orang tua seperti mengatur anaknya untuk nanti seperti ini, memberi saran kepada anaknya, dan guru sih lebih memberi kayak saran kayak dia Mi. Oke, bagus. Siapa lagi yang punya komitmen? Nah, yang penting kita sudah membahas ini, kita saling menjaga diri, mengatur waktu. Nah, itu dia ya, itu komitmen kita, karena bisa jadi nanti Anda yang menyampaikan kepada teman-teman. Nah, ini pembicaraan kita sudah berlangsung agak lama ya, kita permainan dulu gimana nih? Boleh. Oke ya, oke, tunggu sebentar. Aku akan membagikan sebuah sehelai kertas dan pena. Nah, nama permainan Ibu itu adalah permainan kenapa karena. Oke ya. Jadi yang di sebelah kanan Ibu ini kan ada 5 orang, di sebelah kiri juga 5 orang. Yang di sebelah kanan ini Ibu minta kalian menuliskan sebuah kalimat, tidak usah panjang-panjang. Nah, yang diawali oleh kata-kata kenapa. Paham ya? Sebuah kalimat yang didahului dengan kata-kata kenapa. Kenapa? Nah, yang di sebelah kiri, silakan buat suatu kalimat, tidak perlu panjang juga. Terserah pokoknya yang diawali dengan kata-kata karena. Samping kanan udah selesai? Udah. Samping kiri udah selesai? Udah rindu? Oke, kita mulai permainannya. Mulai dari Nabila. Baca yang Nabila tulis. Keraskan. Itu penting bagi hidup kita. Oke, jawab apa yang kamu tulis. Oke. Kita tanya lagi nih, apa yang ditulis oleh Hamidah? Kenapa orang-orang kecanduan sekali dengan gadget? Karena tanpa gadget hidup tidak berkembang dan tidak berkembang. Oh, ini chemistry ya. Oke, Sakra. Kenapa orang terlalu fokus dengan gadget? Karena jika terlalu fokus pada gadget bisa berdampak negatif. Oh, hampir sama nih. Oke. Kenapa gadget sangat dibutuhkan dalam kehidupan? Karena saya tidak bisa. Oke, Nazil, Pandi bikin. Kenapa kita harus membatasi dalam penggunaan gadget? Karena kita harus memperbanyak baca buku. Oke. Ada yang nyambung, ada yang tidak ya. Itu membuktikan bahwasanya Ananda ini adalah makhluk individu. Kita punya pemikiran sendiri, kita punya pandangan sendiri ya, kita punya harapan-harapan sendiri. Tidak perlu saling sama atau klik. Tuh ada beberapa tadi yang klik ya antara pertanyaannya dengan jawabannya, tidak apa-apa, itu sekedar permainan saja. Baik Ananda, kita sudah berada di pengakhiran kegiatan bimbingan kelompok ini.
bisa kita simpulkan bahwasanya gadget itu memang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak manfaatnya, namun di antara manfaat itu juga ada dampak negatif yang perlu kita waspadai, terutama bagi Ananda yang berstatus sebagai pelajar, ya. Statusnya sebagai pelajar, maka Ananda perlu memanajemen diri, membatasi diri, mengatur waktu, kapan penggunaannya. Oke, selama pembicaraan kita berlangsung tadi, mungkin Ibu mau minta nih, gimana nih kesan Anda terhadap kegiatan kita ini? Oke, Mida. Dengan diskusi kelompok ini, Hamida bisa mengambil banyak manfaat dari diskusi kelompok ini dan bisa terbawa inspirasi untuk ke masa depannya. Oke, jadi berarti kegiatan ini memberi manfaat ya untuk Mida. Siapa lagi? Nazif? Kegiatan kesan Nazif setelah mengikuti diskusi tadi dapat menambah wawasan, yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya dalam dampak negatif atau positif penggunaan gadget. Oke, berarti membawa menambah wawasan baru ya. Nah, kira-kira kegiatan kita ini ada mempunyai nilai membawa kemajuan enggak bagi diri Anda? Ada ya. Nah, apa tuh Aziz? Menjadi lebih berani. Kita bisa membuka hal baru. Membuka hal-hal yang baru. Maksudnya wawasan kita ya. Oke. Ada lagi? Bila? Menjadi terbuka kepada semua orang dan menjadi tidak malu untuk bicara di depan. Oke, jadi itu ya membawa kemajuan pada diri kita sendiri. Mungkin selama ini ada yang malu-malu mungkin atau takut ditertawakan ya sama teman memberikan ide atau pendapat dalam kelas. Nah, melalui bimbingan kelompok ini kita akan berlatih seperti itu. Oke, ada? Kita bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, itu dia. Belajar bermusyawarah dari dini dan mengamalkan sila keempat. Apa itu? Gerak kita yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Kita bagus bisa sekali. bermusyawarah dalam mencapai suatu jawaban untuk opini-opini kita sendiri. Oke, bagus. Ya, jadi kita juga belajar menghargai orang lain. Karena memang kita adalah makhluk sosial. Jadi kita memang butuh informasi atau tanggapan atau saran dari orang lain. Nah, Baik Ananda, itu pesan kita. Dapat kita simpulkan di sini kegiatan ini sangat berarti buat kita semuanya. Dalam hal ini kira-kira kegiatan serupa bisa kita lanjutkan enggak nanti? Bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini Ibu sangat bersyukur sekali kita bertemu dalam kegiatan kelompok ini, di mana kita sudah bertukar pikiran, kita membahas suatu topik. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap kehadiran Anda semuanya, partisipasi Anda, sehingga kita sudah mempunyai suatu komitmen ya. Komitmennya tadi adalah menggunakan HP secara cerdas, dengan cara mengatur jadwal waktu atau memanajemen diri kita sendiri. Oke. Baiklah, marilah kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK Sahabat Siswa.